Baik, jadi saat ini belum tegas dalam langkah penerapan tindakan hukum yang diberikan pada para importer yang nakal ini ya Pak Danang ya. Dan sebetulnya Iya, kalau Anda iya. melihat lagi untuk Permendak ini kan menjadi langkah pemerintah. Salah satunya Permendak nomor 36, kemudian pembelakuan bea masuk. Nah sejauh ini seperti apa Ya. hal tersebut bisa mengakomodir Pak? Nah, nah ini yang terjadi di Republik kita ya, bukan hanya pada sektor tekstil ya, tapi juga sektor-sektor yang lain. Jadi regulasi yang bagus itu tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang bagus. Masih terjadi banyak praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau suap menyuap ke dalam praktek-praktek importasi. Sehingga ini menjadi bagian dari permasalahan besar. Jadi apapun regulasi yang bagus, kalau tindakan penegakan hukum itu tidak dilakukan dengan firm, dengan tegas, ya masalah-masalah akan terus terjadi. Nah, sebagaimana kita sudah ketahui lah, 3 tahun yang lalu, 4 tahun, itu kita juga menghadapi masalah-masalah thrifting ya kan, importasi pakaian bekas gitu. Padahal Permendak 25 sudah melarang itu, tidak boleh thrifting baju bekas masuk Indonesia. Tapi walaupun aturannya bagus kan praktek di lapangan tetap saja banjir impor barang thrifting masuk. Dan sampai sekarang tidak ada upaya penegakan hukum yang secara tegas dilakukan, hanya sifatnya yang ujung-ujung saja, para pedagang itu yang ditindak, tapi importernya tidak pernah terdengar gitu. Nah, kami khawatir Permendak 8 ini kalau tidak segera dirubah, dia juga akan membuat celah atau lubang yang sangat besar kepada importasi legal dan ilegal karena sudah dibolehkan gitu, dan itu akan menghantam, mematikan industri tekstil dan garmen domestik kita. Dan korban pertama pasti teman-teman buruh. Kalau kita dunia usaha tidak mampu bertahan, ya pasti korban pertamanya teman-teman dari pekerja dan buruh. Saya sepakat dengan Bang Said Iqbal tadi. Dia sampaikan terkait dengan tuntutan-tuntutan agar stop PHK di tekstil. Tapi apa daya kalau kondisinya seperti ini dan pemerintah masih menulikan kupingnya dan hanya masih sibuk dengan pergantian kekuasaan, maka industri ini akan ketinggalan dengan sendirinya secara alami. Dan apa daya kalau itu terjadi, maka ya memang korban yang terjadi adalah rekan-rekan buruh. Dan yang kedua yang pasti muncul terjadi itu korban dari teman-teman di IKM, para produsen baju, garmen, tailor, itu udah pasti akan giliran berikutnya. Yang ketiga ya para pengusaha. Nah, korban yang berikutnya jelas pemerintah, karena kemudian nilai pajak kita kan menjadi zero kalau kita semua pada istilahnya pingsan ya, tapi kalau mati ya benar-benar nol. Itu Oke, Mbak.